Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Di video kali ini kita akan nge-review, ini dia iPhone 13. Seri paling bawah iPhone 13 ini bawa upgrade yang sangat signifikan dari seri sebelumnya Bung. Dan menurut saya HP ini tuh sweet spot banget untuk Anda yang udah lama pengen upgrade HP. Kenapa? Jangan lupa ya Bung, subscribe dong, biar kita bisa diundang sama Bung Tim tiap rilis iPhone baru. Yang pertama jelas dari spesifikasinya iPhone 13 ini pakai chipset baru kala itu, yaitu A15 Bionic dengan RAM 4GB dan pilihan storage mulai dari 128GB, 256 dan 512GB. Kalau dibandingin sama iPhone 12, chipset A15 di iPhone 13 ini jelas lebih kencang ya Bung. Silakan lihat hasil benchmarknya dan silakan lihat perbandingannya dengan hasil rata-rata iPhone 12 series. Saya ngambil skor Antutu rata-ratanya di web Antutu dan bisa dilihat skor iPhone 13 jelas lebih tinggi. Bahkan masih di atas iPhone 12 Pro loh. Sedangkan kalau sama iPhone 14 yang mana pakai chipset yang sama dengan iPhone 13 ini, skornya itu malah nggak beda jauh Bung. Langsung kita coba main PUBG Mobile saja ya. Settingannya bisa sampai Ultra HD Ultra dan terendah di Smooth Extreme. Saya coba main di Smooth Extreme aja Bung. Gameplay udah pasti lancar banget dan stabil di 60 fps. Gyro juga udah pasti hardware dong dan nggak ada masalah. Selama saya main 10 menit, suhu di bagian frame bawah dan di bodi belakang sudah terasa sedikit panas nih. Untuk suhunya, pas diukur sama termogan, suhu bagian belakang HP ini itu ada di 37-40 derajat Celcius. Karena bagian belakang yang kaca ini main di suhu segitu bikin tangan saya jadi mulai keringetan dikit Bung. Tapi overall sih gameplaynya nggak ada masalah. Selama main 10 menitan ini baterainya cuma habis 3% aja. Unit yang kita review ini adalah varian terendah dengan storage 128GB. Ya, bukan 64GB lagi seperti di iPhone 12 Bung. Malah di awal perilisannya harga untuk versi terendah iPhone 13 dan iPhone 12 itu sama Bung. Dan update harganya sekarang untuk varian 128GB harga iPhone 13 bedanya cuma sejuta sama iPhone 12. Malah beberapa bulan lalu sempat cuman beda gopek doang Bung. Good deal kan? Di awal perilisannya iPhone 13 ini pakai iOS 15 dan sekarang sudah di iOS 16. Tentu dari segi software umurnya masih cukup panjang ya. Dan kalau nggak salah udah ada versi betanya untuk iOS 17. Performa yang overkill ini didukung dengan daya tahan baterai yang awet Bung. iPhone 13 disupport baterai berkapasitas 3420 mAh dan support fast charging 20 watt untuk wired dan 15 watt untuk MagSafe dan 7,5 watt untuk protokol Qi wireless charging. Screen on time iPhone 13 ini juga impresif banget Bung. Rata-rata screen on time yang didapat adalah 7 jam ya kurang lebih segitu ya. Dengan baterai yang nggak sampai 3500 mAh loh. Sedangkan untuk ngecas dari lowbat sampai penuh makan waktu sekitar 2 jam. Walaupun di sini yang dipakai adalah charger 45 watt. Tapi daya yang masuk tetap mentok di 20 watt aja Bu. Untuk baterai health-nya gimana? Jelas, masih 100% dong Bu. Bagian lain yang jadi keunggulan iPhone 13 adalah kameranya. Itu mah dari dulu ya kayaknya. Tapi ini beneran loh. Jeroan kamera iPhone 13 ini pakai jeroan kamera iPhone 12 Pro Max loh. Ada setup dual kamera di belakang, 12 megapiksel untuk kamera utama, kamera ultrawide, dan juga kamera depan. Untuk hasilnya nggak usah diraguin lagi Bung, gambar tajam, detail oke, dynamic range-nya juga luas Bung. Warnanya natural, jadi nggak begitu gonjreng aja sih kelihatannya. Hasil foto di lensa ultrawide-nya juga sama bagusnya dengan lensa utamanya. Mode potret di kamera depan dan belakang kualitasnya bagus. Walaupun masih ada ya miss dikit lah.
Di mode low light ada night mode yang bisa bikin hasil fotonya lebih detail dan warnanya lebih keluar dengan noise yang sedikit kelihatan. Sedangkan untuk perekaman video, iPhone 13 ini udah support sampai 4K 60 fps di kamera depan dan belakang. Ada juga fitur cinematic mode yang ternyata kita udah pernah coba tuh sebelumnya di review iPhone 13 Pro Max. Itu punya Evan ya? Wah, serius. Iya, itu luar biasa. Saya mau pinjol lagi nih. Kamera belakang iPhone 13 Full HD 30. Dan ya bisa dilihat sendiri hasilnya stabil apa. Nah, kalau ini Full HD 60, gimana kualitas gambarnya? Ini juga bisa di switch jadi ultra wide. Terakhir ini adalah 4K 60. 4K 60 bisa sayangnya nggak bisa di switch ke kamera depan dan tidak bisa di switch ke ultra wide. Nah, iya. Silakan nengok. Firman. Nengok lagi. Nengok lagi, Pak. Ya. Ada pindah itu. Iya, coba nengok lagi. Nengok. Dan ini adalah hasil kamera depan 4K 30 fps. Movie-nya sih luas ya. Dan kelihatannya sih stabil. Hasil perekaman di malam hari 4K 30 fps iPhone 13. Kalau dilihat dari previewnya sih noise-nya mulai ada dan flare-nya juga ada. Dan ini bisa di switch ke ultra wide, jadinya begini kalau ultra wide. Selain kamera yang diambil dari versi Pro Max-nya, layar dari HP ini juga diambil dari seri iPhone 12 Pro. Literally emang pakai layar 12 Pro ini, Bung. Soalnya spek sama banget. 6,1 inch Super Retina XDR berpanel OLED yang sudah dilindungi oleh Ceramic Shield. Support SDR10, Dolby Vision, dan sudah P3 Color Gamut. Kualitasnya udah mantep banget. Warna vibrant, gambar tajam, dan sedep pokoknya mah, crispy. Yang kurang dari layar HP ini cuman satu, masih 60 Hz. Ini bisa banget jadi deal breaker untuk Anda yang terbiasa pakai layar refresh rate tinggi. Tapi kalau Anda pengguna iPhone generasi lama, menurut saya sih ini nggak jadi masalah ya. Karena dari dulu juga udah familiar dengan pengalaman scrolling di refresh rate 60 Hz. Tapi kabar buruknya, layar HP ini juga dipakai di iPhone 14. Gimana? Udah mulai turn off belum? Coba kamu cari yang turn on. Maksudnya, siapa tahu ada pilihan yang lain ya. Selain itu, juga katanya ada isu soal green tint di layar seri iPhone 13 ini, Bung. Nah, untungnya di unit yang kita review ini, saya nggak nemuin adanya green tint di layarnya. Mungkin karena ini unit baru kali ya. Desain iPhone 13 ini juga menurut saya sih ya overall masih sama-sama aja ya kayak seri sebelumnya. Emang sih ada beberapa update seperti layout kamera belakang yang menyilang dan poni yang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Kedua update ini memang bisa jadi pembeda yang signifikan kalau ada orang lain yang notice kalau Anda ganti HP. Wah, iPhone 14 tuh kayaknya. Mungkin begitu kali ya. Unit yang kita pegang ini warna Starlight dan masih ada pilihan yang midnight atau hitam, pink, hijau, biru, dan produk red. Backdoor bermaterial kaca dan framenya stainless steel. Walaupun desainnya gini-gini aja, tapi saya tetap suka sih sebenarnya. Karena terlihat simple aja gitu. Dan nih, logo Apple-nya nih bisa naikin confidence sampai 20%. Jadi pokoknya pede aja gitu. Kesimpulannya, untuk Anda yang masih pakai iPhone 11 atau 10 series atau bahkan iPhone 6s dan mau upgrade ke iPhone lagi, HP ini udah
Ini udah ngocok banget loh. Kok kayak gini sih? Maaf. Udah cocok banget, maksudnya dari luar emang kelihatan biasa aja nih HP, tapi HP ini membawa banyak improvement dan sudah mematahkan isu-isu iPhone yang sudah ada sejak lama, seperti memori yang kecil itu sudah diperbaiki dengan pilihan base model yang lebih gede. Lalu yang paling sering diomongin tuh soal baterai yang kurang tahan lama. Itu kayak harus pakai Viagra kan ya. Itu semua sudah dibenerin di iPhone 13 ini. Ini sudah terbukti ya. Soal harga baru iPhone 13 ini sweet spot banget Bung menurut saya. Lebih mahal sedikit dari iPhone 12, tapi sama iPhone 14 yang upgrade-nya nggak begitu signifikan, harganya terpaut cukup jauh. Silakan langsung cek pakai link di deskripsi. Itu dia review telat iPhone 13 di 2013. Salah. Sorry. Itu dia review telat iPhone 13 di 2023. Kalau menurut Anda gimana Bung? Silahkan share pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share video ini ke teman Anda, dan subscribe Aneka Ulasan Bung. Akhir kata, saya Firman dari studio Hasselblad Media Group. Pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.